Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, gelombang 3, angkatan 8, kelompok 4. Saya Endaskar Palupi dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari wajah-wajah yang berbeda ya, dari sebelumnya. Di sini kami akan membahas mengenai smart governance. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih dari rekan-rekan saya. Di sini kami ada narasumber dan pemantik. Di pemantik 1 ada Pak Muhammad Iqbal dari Universitas Tadulako. Selamat sore Pak Iqbal. Selamat sore Mas Sekar. Oke, yang kedua ada pemantik 2 yaitu ada Ibu Rizky Ildianita dari Universitas Lambung Mangkurat. Selamat sore Ibu Nita. Selamat sore Mbak Sekar. Oke, kita selanjutnya ada narasumber. Narasumber yang pertama ada di Pak Burhan Hafid dari Politeknik Negeri Bengkali. Selamat sore Pak Burhan. Selamat sore Mbak Sekar. Oke, dan narasumber saya yang kedua yang tak kalah menarik adalah Pak Aldi Nur Setiawan dari Universitas Lambung Mangkurat. Selamat sore Pak Aldi. Selamat sore Mbak Sekar. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan dialog nih mengenai smart governance. Tapi kita akan membahas topiknya yaitu good practice dan bad practice dari dalam mewujudkan smart governance itu sendiri. Jadi nanti kita akan bahas apa sih good practice, apa sih bad practice, dan kita akan juga bahas mengenai isu-isu apa sih yang terjadi dalam good practice dan bad practice. Begitu nggak Bapak Ibu ya? Oke. Nah, untuk sebagai pemula nih, awal pemanasan nih, saya pengen tahu dulu sih, kita akan paparkan terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan good practice dan bad practice? Mungkin Bapak-Bapak narasumber, ada Pak Burhan dan Pak Aldi, mungkin dari Pak Burhan terlebih dahulu ya Pak Burhan. Apa sih Pak good practice itu Bapak? Oke, baik Mbak Endah ya. Jadi good practice itu merupakan kebiasaan kerja kita yang baik. Nah, itu dari kata good practice. Jadi praktik atau kebiasaan kerja yang baik, kemudian efektif, inovatif, dan sesuai dengan nilai-nilai kita sebagai ASN, yaitu nilai-nilai berakhlak. Jadi good practice itu merupakan perilaku profesionalitas yang mendukung dari kualitas pendidikan, pelayanan kepada mahasiswa, serta untuk pengembangan kompetensi akademik ya bagi seorang dosen. Oke, setelah kita membahas good practice itu sendiri, saya ingin tahu nih, ada good pasti ada bad. Nah, bagaimana dengan Pak Aldi nih? Apa sih Pak bad practice itu sendiri Pak? Baik, terima kasih Mbak Sekar atas kesempatannya. Nah, jadi sebenarnya ini ada berlawanan ya dengan Pak Burhan gitu. Jadi pada khususnya episode ini, kita tidak hanya membahas tentang baik-baiknya aja nih. Jadi ada yang disebut dengan bad practice. Nah, jadi sebenarnya ya, bad practice itu bukan sekadar kekurangan yang kecil gitu kan. Nah, bad practice ini adalah praktik kerja yang menyimpang dari prinsip ASN itu sendiri. Bisa juga bisa stagnan atau bahkan berpotensi merugikan publik gitu kan. Tapi di sini, saya ingin kita sepakat dulu nih. Membahas bad practice ini itu bukan untuk menyalahkan suatu orang atau suatu individu ya. Nah, tujuan kita adalah membongkar polanya, bukan menunjuk orang gitu kan. Nah, karena seringkali masalahnya bukan semata-mata orangnya yang niat gitu kan, tapi apa? Sistemnya yang belum rapi. Terus standarnya tidak jelas, alur kerja tidak terdokumentasi, tanggung jawab tidak tegas. Lalu akhirnya apa? Pelayanan bergantung pada kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan yang salah dibiarkan terus, maka akan jadi apa? Lama-lama berubah menjadi budaya. Demikian, Mbak Sekar. Oke, terima kasih Pak Aldi dan Pak Burhan. Oke, kita sudah pemanasan nih mengenai apa sih yang dimaksud dengan good practice dan bad practice. Mungkin deh, nah sekarang kita waktunya masuk pada inti ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari pemantik saya nih, mungkin bisa dimulai dari Pak Iqbal dulu ya Pak Iqbal. Ada nggak Pak yang mau ditanyakan? Tadi Pak Burhan tuh bilangnya good practice ini baik-baik aja Mbak, yang pokoknya baik-baik lah, perilaku yang baik-baik, terutama kita sebagai dosen. Nah, ada nggak Pak isu yang mau diangkat nih Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Sekar ya. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan ke Pak Burhan. Mungkin Pak Burhan boleh sharing ke kita ini apa saja sih good practice yang Pak Burhan amati atau telah jalankan di instansi Bapak gitu, yang bisa Bapak sharing ke kita. Oke, silakan Pak Burhan mungkin. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Iqbal. Jadi saya sebagai dosen ya menjalankan good practice dalam kehidupan sehari-hari sebagai dosen di Institut Politeknik ya, yaitu saya menerapkan disiplin mengajar dan hadir tepat waktu. Jadi saya orangnya on time, datang dan pulangnya juga on time. Nah, di sini merupakan praktik kerja yang baik yang mencerminkan nilai-nilai positif. Jadi dampaknya adalah mahasiswa jadi lebih disiplin, kemudian proses belajar jadi lebih terarah dan profesional. Kemudian yang kedua yaitu
tugas dosen membimbing mahasiswa dengan profesional ya, dengan kompeten dan harmonis. Jadi saya memberikan bimbingan akademik dan tugas akhir dengan serius, kemudian membantu mahasiswa memahami bagaimana konsep dan penyelesaian dalam suatu masalah yang akan diteliti. Mungkin itu yang saya kerjakan dalam bekerja di lingkungan kampus ya. Oke, jawabannya apakah sudah cukup Pak Iqbal atau ada yang masih perlu dikulik-kulik Pak Iqbal? Saya boleh menambahkan pertanyaan Mbak Endah ya? Oh, silakan Bapak. Saya ingin meng-highlight di sini ya poin pertama tadi gitu tentang kehadiran dan pulang tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Nah, ada tidak cara dari instansi Bapak sendiri untuk bisa menjalankan atau memastikan bahwa dosen-dosen atau tenaga pendidikan ini datang dan pulang tepat waktu? Begitu, Mbak Endah. Oke, bisa dijawab Pak Burhan? baik, pertanyaan yang sangat bagus ya untuk Bapak Iqbal. Jadi di kampus ini sistemnya semua terintegrasi secara online. Jadi ketika kita masuk di awal itu ada namanya absen pagi ya. Jadi di situ absen pagi mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8. Jadi ketika jam 8 lewat saja 1 menit itu sudah terhitung terlambat. Nah, itu ada dikenakan dengan sanksi ya. Sanksi berupa pengurangan uang, kalau kita sebagai dosen ada uang makan istilahnya. Jadi ada sanksi pengurangan uang makan. Kemudian untuk proses belajar mengajar itu ada melalui siakat. Nah, di situ sudah terjadwal mata kuliahnya dan jamnya dan harinya hari apa. Jadi ketika lewat sedikit saja itu sudah otomatis harus cari hari pengganti. Jadi tidak bisa di hari itu, harus cari pengganti. Jadi mungkin seperti itu, Pak Iqbal. Oke, gimana Pak Iqbal? Masih ada yang ditanyakan atau sudah oke Pak Iqbal? Gimana Pak Iqbal? Saya rasa sudah cukup ya. Pak Burhan juga sudah memberikan tips bagaimana kemudian good practice ini bisa diterapkan di instansi yang lainnya. Mungkin itu, Mbak Sekar. Oke, nah kita dari tadi bahasnya masih good practice ya. Oke, sekarang kita akan coba kulik mungkin pemantik kedua saya nih, gimana nih Bu Nita, ada nggak nih Bu Nita isu yang mau dikulik-kulik nih Bu Nita? Tadi kan sudah good practice nih Bu Nita, nah mungkin ada isu mungkin dari bad practice mungkin Bu Nita, silakan Bu Nita untuk Pak Aldi mungkin atau Pak Burhan. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Saya mau membahas sedikit mungkin ya. Boleh untuk Pak Aldi boleh, Pak Burhan juga boleh. Ini terkait dengan pencabutan. Sekarang kita ada ini mungkin pernah mendengar ya, karena ini isunya cukup besar sekali, tentang pencabutan 17 gelar guru besar di universitas saya sendiri, kebetulan di Universitas Lambung Mangkurat. Itu kasusnya bergulir dari 2024 sampai dengan terakhir 2026 awal kemarin itu. Nah, ternyata setelah dikulik sendiri itu ada, bahkan Indonesia itu ada termasuk 13 perguruan tinggi yang masuk dalam red risk, high risk, dan watchlist. Jadi ada yang zona merah, zona orange, dan zona kuning gitu, yang terkait dengan bahaya integritas riset. Nah, karena kan kaitannya adalah si guru besar ini akhirnya dicopot berkaitan dengan riset yang dipublikasikan di jurnal bodong gitu ya, jurnal predator seperti itu. Sehingga berarti kan integritas kita gitu, universitas di Indonesia ini sekarang cukup menjadi sorotan gitu dari dunia juga gitu. Nah, sebagai ASN yang baik gitu ya, tadi kan sudah dijelaskan tuh sama Pak Burhan dan Pak Aldi. Pak Burhan juga sempat menyampaikan bahwa bukan menyalahkan individu, tapi membongkar sistem atau membongkar polanya. Nah, kalau misalnya di kasus seperti itu, kira-kira agar kita nih sebagai ASN yang baru gitu ya, baru nyemplung di sini gitu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu agar kesalahan itu tidak terulang. Terima kasih, boleh Pak Burhan, boleh Pak Aldi. Terima kasih Bu Nita. Iya, memang untuk kasus ini gede ya Bu ya, sampai kancah nasional sepertinya sudah pada mendengar gitu. Sampai memang saya melihat di WhatsApp beredar tuh memang high risk lah, kemudian integritas jurnal-jurnal yang dipertanyakan. Mungkin saya akan kasih kesempatan dulu dari Pak Aldi ya, mungkin ya. Gimana nih Pak Aldi? Karena sesama sekampus nih Pak Aldi. Gimana tanggapannya Pak Aldi? Oke, ini menjadi isu yang hangat ya, dan terus ini isunya menjadi nasional dan terus
ibaratnya tuh ada istilah buzzer lah kalau menjelekan institusi Universitas Mangkurat gitu ya. Padahal kan itu seorang individu, sistemnya juga sendiri yang tidak mumpuni untuk mengelola itu gitu kan. Jadi sederhana sebenarnya kalau masalah best practice ini kan itu bukan hal biasa ya. Jadi itu adalah sebuah warning buat kita kan, dan itu tanda bahwa ada sistem yang memang perlu diperbaiki gitu kan. Dan dengan perspektif manajemen ASN gitu kan, kita harus bisa tuh menguatkan sistem meritokrasi secara profesional gitu. Bagaimana caranya? Dengan ada peran yang jelas. Artinya dalam seseorang dosen untuk meniti karir jabatannya gitu ya, itu setidaknya paling kadang dalam sistem itu ada istilah review berjenjang gitu kan. Misalnya mau ingin mengajukan kenaikan japung gitu kan, harus melalui asesmen atau melalui tanda tangan dari atasannya, misalnya dari kajur sampai dengan wakil dekan 1. Nah, itu adalah sistem meritokrasi dan profesional dengan peran yang jelas gitu kan. Standarnya juga jelas, terus kinerjanya juga terukur gitu. Nah, jadi dengan perspektif Smart ASN gitu kan, kita harusnya mendorong adanya digitalisasi yang terkelola gitu kan. Artinya harus ada sistem digitalisasi yang mengikuti gitu kan, dengan inovasi yang berdampak, dan kolaborasi juga akan menghasilkan secara nyata gitu kan. Kalau kita konsisten, budaya kerja kita juga akan berubah, lalu akhirnya akan berdampak sistem yang akuntabilitas dan transparan gitu kan. Jadi tidak ada istilah kecolongan terhadap sistem kenaikan jabatan fungsional. Seperti itu sih Mbak Anita yang selama ini saya pahami dan yang saya ibaratnya yang saya lihat lah di lapangan. Demikian. Oke, Mbak Nita, gimana nih Mbak Nita? Ada tanggapan mungkin Mbak Nita? Atau ada yang, wah sepertinya ada kurang nih Mbak Masian gitu. Nah, silakan Mbak Nita. Oke, berarti tadi yang saya tangkap itu harusnya pembenahan sistem ya Pak ya, dari mulai dengan review yang berjenjang sehingga dia bisa terlihat gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan sekarang kan transformasi digital tuh gitu, ada sistem digitalisasi sehingga mungkin jadi lebih transparan gitu ya Pak ya. Oke, berarti kalau misalnya kita sendiri gitu dengan perbaikan sistem, nggak cuma di ULM aja ya gitu, karena ternyata mungkin sepertinya untuk ranah riset ini agak-agak sensitif gitu, karena termasuk di dalam fungsi tridharma ya gitu, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berarti kita bisa, kalau misalnya itu kan untuk sistem tuh Pak gitu. Kalau misalnya kita sebagai pribadi sebagai seorang dosen ASN yang baik, berakhlak gitu ya, untuk menerapkan good governance ini, biar kita nggak terjebak dengan bad governance ini, kita kayak gimana ya Pak? Maksudnya tips dan trik kalau tadi bahasanya Pak Iqbal. Terima kasih. Dijawab mungkin Pak Aldi ya? Oke, tips dan trik ya, sebenarnya upayakan kita jangan pernah ikut arus, mana arus itu tidak bermuara atau berujung kepada hal yang benar gitu kan. Ikuti saja sesuai dengan anjuran dan standar operasional prosedur yang berlaku gitu kan. Sebenarnya sudah ada SOP layanan, terus ada template bagaimana cara kita agar dokumen kita itu legal gitu kan, tidak mengambil jalan pintas yang mana itu hanya senangkan sesaat seperti itu. Nah, mungkin demikian Anita. Oke, ada tanggapan lagi nggak Mbak Anita? Ya, berarti kita memang harus lebih hati-hati mungkin ya Pak ya, untuk bisa menyeleksi dan tidak mengikuti arus. Kalau sesuai dengan SOP asalkan dengan standar, berarti kita aman ya. Baik, terima kasih Bapak Adi. Mungkin Pak Burhan, ada yang mau ditambahin Pak Burhan dari isu ini Pak Burhan? Nah, kita untuk menjaga supaya kita menjadi good governance dan good practice dan menghindari hal-hal yang semacam itu harus dari diri kita sendiri. Bagaimana menjaga integritas kita sebagai ASN ya. Ini kita harus menjaga integritas. Bagaimana supaya contohnya dalam hal penelitian lah, kita harus melakukan penelitian sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kalau kita tidak sanggup, jangan melampaui. Akhirnya dampaknya seperti itu. Kita ingin buru-buru menjadi profesor, namun kita tidak sanggup. Kita ingin sebagai karbitan istilahnya, ingin cepat sampai di puncak. Itu tidak baik ya bagi kita sebagai ASN yang berkualitas, yang berakhlak. Jadi kita harus menjaga integritas kita. Lakukanlah penelitian sebaik mungkin yang menurut kita itu yang bisa kita lakukan, atau originalitas, dipertanyakan originalitasnya atau keaslian bahwa itu benar-benar sesuatu yang kita teliti dan akan dipublikasikan. Nah, mungkin menurut saya itu Mbak Ida.
Oke, berarti terkait manajemennya ya, mungkin bisa saya simpulkan ya. Jadi kita nih sebagai ASN yang smart, ibaratnya seperti itu, dari isu-isu yang tadi sudah didiskusikan, dari yang Pak Burhan di tempatnya menerapkan seperti ada reward dan sanksi seperti itu ya, apalagi terkait kedisiplinan mulai dari absen pagi, kemudian di bad habit itu ada dari instansi saya sendiri dan beberapa rekan saya sekarang ini, itu memang dari sistemnya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita sendiri juga harus bisa menerapkan manajemen yang benar, dan kemudian memang secara digitalisasi sekarang memang sudah berkembang, tetapi juga kita perlu transparansi seperti itu nggih, yang seperti diutarakan Bu Nita tadi juga. Oke, mungkin sebelum saya tutup nggih, saya punya pantun nih buat Bapak Ibu semua. Nanti bisa dibalas dengan cakep ya Bapak Ibu nggih. Cakep. Belum Bapak, belum. Oh. Oke, naik perahu menyusuri rawa, Cakep. Cakep. singgah sebentar melihat mentari. Cakep. Smart ASN dosen jalankan Tridharma, Cakep. mengajar meneliti mengabdi dengan hati. Oke. Cakep. Terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Burhan, terima kasih Bu Nita, terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Pak Aldi atas kehadiran dan waktunya untuk diskusi kita sore hari ini. Terima kasih untuk Anda semua telah menyimak. Mungkin saya bisa akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dan serta salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.